Selamat siang pemirsa, saat ini saya ingin melaporkan perihal pembelajaran mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada pertemuan ke-10. Baik pemirsa, pada pertemuan kali ini sedikit berbeda karena pembelajaran dilakukan tidak secara langsung tatap muka, tapi dilaksanakan secara daring via Jimit. Hal ini karena dari pihak jurusan mengumumkan untuk pembelajaran dialihkan ke daring karena sedang berlangsung akreditasi program studi bimbingan konseling Islam di Fakultas Dakwah. Tak hanya mahasiswa Fakultas Dakwah saja pemirsa yang dialihkan ke daring, Fakultas Usuluddin dan Adab pun dialihkan pembelajaran ke daring. Dengan alasan karena satu gedung harus steril, tidak ada mahasiswa aktivitas. Akreditasi ini berlangsung selama 2 hari, tepatnya dari hari Senin hingga Selasa kemarin. Walaupun pembelajaran berlangsung secara daring, pemirsa kelas KPI 5D tetap melakukan pembelajaran mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita via Jimit. Dan pembelajaran tetap berjalan kondusif dan jumlah mahasiswa yang hadir pun tetap sama saat pembelajaran di kelas. Seperti biasa pemirsa, pada mata kuliah ini diawali dengan penampilan praktik reportase yang dibawakan oleh kelompok 8 dengan membawakan tema pencurian yang terjadi di lingkungan kos mahasiswa. Pada penampilan kali ini pemirsa sedikit berbeda karena tidak menampilkan secara langsung, melainkan kelompok tersebut membuat video mengenai investigasi berita tersebut dan diedit dengan hasil seperti tayangan berita di televisi dan ditampilkan videonya di layar Jimit. Namun pemirsa, ada tanggapan dari salah satu mahasiswa KPI 5D, penampilan secara daring seperti ini tidak berjalan kondusif karena suara yang terdengar sangat kecil dan penayangan video yang sedikit terhambat karena sinyal. Walaupun banyak hambatan pemirsa, kelompok 8 tetap mengusahakan penampilan yang terbaik untuk penampilan terakhir pada praktik reportase pertemuan ke-11 kali ini. Baik pemirsa, setelah menampilkan video praktik reportase dari kelompok 8, dilanjut dengan presentasi dari pemakalah kelompok 7 yang membawakan tema jurnalisme investigasi dan masyarakat demokrasi di Indonesia dan di dunia. Pada laporan kali ini saya juga akan mereview kembali pemirsa singkat materi yang telah dipaparkan oleh pemakalah kelompok 7. Pada makalah ini membahas pentingnya jurnalisme investigasi dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia maupun di dunia. Jurnalisme investigasi berfungsi sebagai watchdog yang mengawasi kekuasaan, mengungkap korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan yang tersembunyi dari publik. Dalam konteks demokrasi, jurnalisme investigasi berperan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan hak publik atas informasi. Namun pada praktiknya pemirsa, jurnalisme investigasi pun menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan politik, kriminalisasi jurnalisme, keterbatasan dana, konsentrasi kepemilikan media, serta maraknya disinformasi di era digital. Di Indonesia, meski kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, hambatan struktural dan intervensi kekuasaan masih sering terjadi. Untuk memperkuat peran jurnalisme investigasi diperlukan dukungan melalui independensi media, perlindungan hukum bagi jurnalis, pendanaan yang transparan dan mandiri, peningkatan kapasitas jurnalis, serta kolaborasi lintas media dan masyarakat sipil. Penguatan ini akan memastikan fungsi media sebagai pilar keempat demokrasi yang menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi kepentingan publik. Baik pemirsa, tak hanya saya memaparkan materi, tapi di sini juga setelah pemaparan materi dari kelompok 7, Pak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah memberikan masukan perihal lanjutan tugas pada pertemuan selanjutnya, yaitu tugas akhir. Dosen pengampu memberikan tugas akhir berupa membuat proposal investigasi dengan mencari kasus yang cocok untuk diinvestigasi. Sebelum kelompok membuat karya jurnalistik, setiap kelompoknya wajib membuat proposal investigasi dan dalam berupa pengajuan judul investigasi dan mempresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Baik pemirsa, hanya itu yang dapat saya laporkan dari kelas KPI 5D. Saya Nurul Fadia, saya kembalikan ke studio.